Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat. Keluarga kita ditadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rizkine dilancaraken. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita belajar tentang sifatus sholah, sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi, baru kita akan belajar tentang sujud-sujud di dalam sholat. Babu sujudis sahwi, babu sujudis sahwi utawi iki iku nerangaken bab sujud sahwi. Wa ghairihi lan sujud-sujud sakliyane sujud sahwi. Min rupane min sujudit tilawah, sujud tilawah, wasyukri lan sujud syukur. Yang kita ketahui sujud niku enten pinten? Enten pinten sujud niku? 3, napa mawon? Sujud sahwi nomor kali, tilawah nomor 3. Nggih, berarti sampean nek salat gak tahu sujud ya. Nggih, berarti enten sekawan, enten sujud salat. Sujud salat niku sujud niku nggih. Nomor kali sujud sahwi. Napa artine sahwi niku? Lali. Sujud yang dilakukan karena lupa. Sujud tilawah, sujud tilawah. Tilawah niku napa artine? Bacaan. Sujud tilawah itu sujud yang disebabkan karena kita membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu teng pundi? Al-Qur'an. Nek panjenengan maos Al-Qur'an enten tandai napa biasanya? Nah, masjid ya Kuba teng pinggir ini. Niku jenenge sujud tilawah. Nah, saat itu kita membaca sujud, ngelakoni sujud. Wasyukri dan sujud syukur. Jadi ada 4, sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, terus pundi Kanjeng Nabi ngelampaine, nah ini kita baca beberapa riwayat. An Abdillah bin Buhainah, diceritakan saking Abdillah bin Buhainah. Annan Nabiya setune Kanjeng Nabi iku salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan para sahabat adzuhra ing salat zuhur. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi firraqataini ing dalem 2 rakaat al aulayaini kang pertama. Walam yajlis lan ora lungguh sapa Kanjeng Nabi. Faqama mongko jumeneng sapa faqama mongko ngadeg sapa annasu menungso ma'ahu. Faqama mongko ngadeg sapa annasu para sahabat ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Hatta idza hingga idza qada tatkalane nekani sapa Kanjeng Nabi as-salata ing salat. Wantadzara lan ngenteni sapa annasu menungso taslimahu
Wantadzara lan ngenteni sapa annasu para sahabat taslimahu ing salami Kanjeng Nabi. Kabbaro takbir sapa Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku jalisun lenggah sapa Kanjeng Nabi. Wa sajadalan sujud sapa Nabi sajadataini ing rong sujudan. Sajadataini kelawan rong sujudan. Qabla ayyu sallima sadurunge yen to salam sapa Nabi. Tsumma sallama mongko kari-kari salam sapa Kanjeng Nabi. Akhrajau ngetoaken ing hadis as-sab'ah imam kang pitu. Wa hadza utawi iki wa hadza lafdun wa hadza utawi iki iku lafdun lafat al-Bukhari munggu Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lil Muslim wa fi riwayatin lan ing iku ing dalam riwayat li Muslim ketua Imam Muslim yukabbiru takbir sapa Kanjeng Nabi fi kulli sajdataini ing dalam saben-saben fi kulli sajdatin ing dalam saben-saben sujud. Wa hale utawi Kanjeng Nabi iku jalisun lungguh sapa Kanjeng Nabi. Wa sajadalan sujud sapa annasu menungso mahu wa sajadalan sujud sapa annasu para sahabat mahu sertane Kanjeng Nabi. Makana ing panggonan ing barang nasia kang supe kang lali sapa Kanjeng kang lali minal julusi saking longgo. An Abdullah bin Buhainah diceritakan dari Buhainah, ya, Abdullah bin Buhainah. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Nabi itu sholat pada waktu sholat zuhur. Faqama fir raq'atainil aulayaini. Nabi pada waktu sholat zuhur, pintang rakaat zuhur niku. Sekawan. Lah, teng rakaat ke pertama, dua rakaat yang pertama itu enten apa nih? Tasyahud awal. Walam yajlis, tapi Kanjeng Nabi niki mboten lenggah. Berarti mboten ngelampahi tasyahud awal. Faqama annasu maka berdiri juga para sahabat itu mengikuti Nabi yang berdiri. Jadi tidak pakai tahiyat awal hatta idza qadha, tapi sahabat itu mengingatkan Nabi. Ya, mengingatkan Nabi. Subhanallah, terus ngadeg, terus kadung ngadeg ya. Terus kadung ngadeg. Hatta idza qadha, sehingga menyelesaikan sholat Nabi, wantadzara, dan para sahabat itu menunggu. Wantadzara annasu, dan sahabat itu menunggu taslimahu, salamnya Nabi. Ya. Nah, mengerti kalau tadi tidak pakai tasahud awal, tahiyat awal, tidak pakai tahiyat awal. Kemudian pada waktu rakaat yang terakhir itu, setelah tasyahud akhir, sahabat ini menunggu, kok gak salam Nabi? Gak salam, tetapi Nabi kabbaro. Tapi Nabi kok moco takbir langsung. Pada waktu duduk itu, wa wajalisun wasajada sajdata ini. Kemudian Nabi sujud 2 kali. Sujud, lungguh maneh, terus sujud maneh. Qabla ayyu sallima, dilakukan sebelum salam. Tsumma sallama, kemudian Nabi setelah 2 kali sujud itu beliau melakukan salam. Yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu, dan para sahabat mengikutinya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita fahami dari hadis ini. Yang pertama menunjukkan bahwa tahiyat awal itu adalah sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Kenapa demikian? Tetapi sunnahnya sunnah yang mendekati wajib. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan wajib. Buktinya apa kok wajib? Buktinya ketika beliau terlupakan melakukan ini tadi, tahiyat awal, ternyata Nabi memberlakukan ada sujud sahwi. Tetapi ada yang mengatakan bukan wajib itu.
Kenapa? Karena kalau wajib itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Buktinya apa? Fatihah itu. Kalau Fatihahnya tidak dibaca, ya berarti tidak melakukan rukun qauli, tidak terhitung 1 rakaat. Sehingga ada macam-macam, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi dari Syafi'iyah itu mengatakan sunnah, tetapi ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ya, sunnah yang sangat mendekati wajib. Ya, ini tahiyat awal. Buktinya apa lagi? Nabi itu pernah sholat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Dalam 2 sholat sunnah, tapi tidak pakai tahiyat awal. Bahkan pernah Nabi itu sholat panjang, banyak rakaat, tetapi hanya tahiyatnya di akhir saja. Tidak ada tahiyat awal. Ya, ini menunjukkan sunnahnya. Ada hadis-hadis yang mendukung itu. Ya. Udah. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak usah bahas sunnah dan wajibnya, tetapi Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa kita kalau tidak melakukan tahiyat awal pada sholat wajib, maka harus digantikan dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Napa sujud sahwi, Bang? Sujud yang dilakukan karena lupa. Karena lupa. Nah, yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, bukan berarti sing lali kan Kanjeng Nabi, wis tailingno subhanallah, wis kadung terlanjur berdiri tegak sempurna, nah, Nabi gak bakal turun. Ya. Kemudian sahabat, aku kan gak lali, wis tak kandani Nabi, aku tak tahiyat awal. Nabi sih tetap ngadekai, misalkan begitu. Enggak, ini menunjukkan bahwa sahabat pun ngerti salahin Nabi tapi ngikuti Kanjeng Nabi. Melok imam, boten melok salai tapi melok imam. Lah nek panjenengan aku tak tahiyat awal ae sing lali kan Nabi ben ngadeg. Aku tak tetap tahiyat awal, nanti Nabi karena salah sujud sahwi, aku enggak usah sujud sahwi. Ya. Iki lak gawe dewe-dewe. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya. Imam enggak diikuti atau tadi imam. Ya. Tadi imam. Faqaman nasu ma'ahu hatta idza qada as-shalah. Kemudian pada waktu akhir, tahiyat akhir itu, para sahabat menunggu Nabi salam. Tetapi Nabi tidak salam, langsung takbir untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, takbir lagi untuk duduk, terus kemudian takbir lagi untuk sujud yang kedua dari sujud sahwi. Berarti pada waktu terakhir itu enten pinten sujud? Sekawan. Sujud yang pertama dan kedua sujudnya salat. Sujud yang ketiga dan keempat adalah sujud sahwi. Biar jelas. Nah, itu. Kemudian Kanjeng Nabi salam. Ya, Kanjeng Nabi salam. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi saat mengetahui di waktu sholat itu beliau salah, beliau lupa, ya, di dalam sholat itu, maka Kanjeng Nabi ketika akhir dari rakaat yang terakhir yaitu tasyahud akhir, beliau menyelesaikan tasyahudnya. Tasyahud dibaca dulu, sebelum salam itu Nabi sujud sahwi. Ini yang seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Setelah tasyahud, mestinya assalamualaikum, sujud dulu, namanya sujud sahwi. Itu kalau kita ketahui sebelum salam. Sebelum salam. Selesai sujud sahwi baru assalamualaikum, gak usah baca tasyahud maneh karena tadi sudah membaca tasyahud. Apapun yang dilakukan oleh imam diikuti. Ojo balelo dhewe wis. Ono ngadeg-ngadeg kok dhewe aku tak lungguh ae. Enggak boleh. Ini dari hadis yang pertama. Cara yang pertama
jikalau kita mengetahui bahwa kesalahan kita masih di dalam waktu sholat, maka kita melakukan sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini yang kedua. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abu Hurairah. Salat sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi ihda salatil asyi. Salat salah siji salat salat petang ya. Rakaataini rong rakaat. Thumma sallama, thumma mongko nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Thumma qoma mongko nuli jumeneng sapa Nabi ila khosyabatin maring cagak maring kayu fi muqaddamil masjidi ing dalem ngarepi masjid. Fa wadha'a lan nyeleaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi astane Kanjeng Nabi alaihi ing atase khosyabah ing atase kayu. Wa fil qaumi lan iku ing dalem jamaah mau kaum tadi itu Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umar dan Umar. Fahaba mongko segan sapa Abu Bakar lan Umar ayu kalimahu ing yanto ngomong sapa wong loro mau hu ing Kanjeng Nabi. Ayu kalimahu ing yanto negur sapa wong loro mau hu ing Kanjeng Nabi. Wa kharajalan metu sapa sar'anun nasi wong-wong sing pingin metu kelawan cepetan. Faqalu mongko ngucap sapa wong akeh mau para sahabat sing metu kabeh teko masjid menuju kepada Nabi. Aku sirat as-salatu ana to den kosor apa as-salatu salat. Wa rajulun nan utawi wong lanang yad'u kang dipanggil sapa wong lanang an-nabiyyu sapa an-nabi dzal yadaini, ada salah satu orang laki-laki yang biasa disebut Nabi sebagai dzal yadaini. Ada sahabat Nabi yang dipanggil sebutane dzal yadaini, namanya dzal yadaini. Ada yang mengatakan dzal yadaini ini ada mengatakan dzu asyimalaini, sama ada yang mengatakan siapa beliau itu adalah Khirbak bin Amr. Faqala maka berkata sapa dzul yadaini tadi, ya Rasulullah wahai Rasul, anasita am kusirat as-salatu. Nabi panjenengan supe dah. Am kusirat as-salatu, ataukah salatnya telah dikosor? Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, lam ansa walam tuqsor. Saya tidak lupa dan salat tidak dikosor. Faqala maka berkata sapa dzal yadaini, bala nggih qad nasita, betul-betul panjenengan lupa Kanjeng Nabi. Fa shalla rakaataini mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini rong rakaat, summa sallama mongko kari-kari salam sapa Kanjeng Nabi. Summa kabbara kemudian takbir sapa Kanjeng Nabi wa sajada lan sajad mithla sujudihi semisal sujudi Kanjeng Nabi au atwala utawa luwe panjang sujudnya. Summa rafa'a kemudian ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirai Kanjeng Nabi fakabbara maka takbir sapa Kanjeng Nabi. Summa wada'a ra'sahu kemudian meletakkan kepalanya Kanjeng Nabi. Fakabbara kemudian takbir sapa Kanjeng Nabi fasajada dan sujud sapa Kanjeng Nabi mithla sujudihi seperti sujudnya Kanjeng Nabi biasa itu. Au atwala utawa luwih panjang. Summa rafa'a ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya dari sujud wa kabbara dan takbir muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari wa fi riwayatil Muslim salatul asri, salat asar. Menurut Imam Muslim itu salat asar. Wali Abi Dawud dan menurut Abu Dawud faqala asadaqa dzul yadain, ya. Nabi mengatakan bertanya kepada ini dzul yadain,
kepada para sahabat. Asodaqa Dzulyadaini. Apakah benar apa yang dikatakan Dzulyadain tadi itu, bahwa saya sholat 2 rakaat. Fa'auma'u, maka orang-orang memberikan isyarat, ai na'am, nggih Nabi. Mantu. Napa bener tadi diomongno Dzulyadain mau? Mantu, nggih. Wahya fi as-sahihaini lakin bilafdin faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqonahu Allahu ta'ala dzalik. Hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat dalam salah satu sholat petang, sholatil asyiyi. Sholat asyiyi ini dijelaskan di sini bisa jadi sholat duhur, bisa jadi sholat asar. Perkiraan sholat asyiyi itu adalah setelah matahari condong ke barat, condong ke ke barat, kemudian sampai maghribas syams, yaitu sampai hilangnya matahari, yaitu asar, antara duhur dan asar. Tapi ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan duhur. Gak penting. Yang paling penting berarti Nabi pernah melakukan sholat yang 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian salam. Nah, ketika salam itu Kanjeng Nabi keluar dari masjid, terus keluar pun medal, mari sholat terus metu wis biasa nyekeli napa niki kayu nang nggone ngarepe masjid karo nyeleh nih sirai di kayu itu, mungkin pusing mungkin ngoten nggih. Kemudian mungkin sakit begitu ya. Terus kemudian hadirin Abu Bakar dan Umar ada di situ ikut berjamaah dengan Nabi dan tahu bahwa Nabi itu melakukan sholatnya 2 rakaat, tetapi beliau segan, gak penak ngiling nih Kanjeng Nabi. Mosok sih Nabi lali ini ya. Akhirnya ya menengai. Ya. Tetapi para sahabat dari dalam keluar semuanya, nututi Kanjeng Nabi sing medal saking masjid, dan mereka mengatakan, aku siratis sholah, ya. Sholatnya dikosor, sholatin Nabi sing dikosor. Ya. Duhur atau asari dikosor karo Kanjeng Nabi. Ya. Dan salah satu sahabat yang namanya Dzulyadaini ini dikatakan Dzulyadaini itu artinya Dzulyadaini itu orang yang punya 2 tangan. Ya. Panjenengan betul nggak ada 2 tangan, berarti. Khusus orang ini disebut Dzulyadaini punya 2 tangan. Kenapa kok disebuti dengan Dzulyadaini punya 2 tangan? Karena tangannya lebih panjang dua-duanya, lebih panjang dari orang umum. Gitu. Khirbak bin Amr katanya, ada yang mengatakan gitu, namanya Khirbak bin Amr. Nah, kemudian orang ini kendel, ngiling nih Kanjeng Nabi. Nabi, panjenengan gak lali dah? Apa memang sholat duhur atau asar itu mau sampean kosor? Nabi itu brengkel dari wong kene ya. Enggak, aku gak lali. Aku yo gak ngosor sholatku, berarti yakin nih Nabi ini melakukan sholatnya 4 rakaat. Gak lali dan tidak saya kosor, berarti beliau yakin 4 rakaat. Faqala bal qad nasya. Kemudian Dzulyadaini ini meyakinkan, Nabi bener panjenengan niku mau lali berarti. Cuma 2 rakaat Nabi. Nah, kemudian Nabi ini tanya, ya. Kemudian Nabi ini tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, bener tak? Sing diomongno Dzulyadaini mau mereka mantu. Ada yang mengatakan dalam hadis itu beliau mengatakan, naam, bener Nabi, jenengan mek 2 rakaat. Nah, kemudian Nabi setelah itu langsung cari tempat yang benar, langsung sholat lagi 2 rakaat, menyempurnakan kekurangan 2 rakaat tadi. Menyempurnakan 2 rakaat, kemudian salam. Setelah salam, beliau sujud lagi 2 kali. Sujud yang pertama dengan takbir, terus sujud, berdiri dengan duduk dengan takbir, sujud lagi, terus takbir lagi, duduk. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini cara yang kedua.
Ketika kita sadar bahwa sholat kita kurang diingatkan oleh orang lain, ya wis mari, maka sujud sahwinya ya di luar sholat. Yang kedua, ketika kita ini lupa, terus kemudian diingatkan, ada komunikasi ini tadi, Dzul Yadaini kepada Kanjeng Nabi, takok, Nabi jenengan mboten supe ta atau panjenengan kosong. Nabi ini berenggel didik, enggak aku gak lali, enggak tak kosor juga. Bahkan tanya kepada sahabat, bener ta omongannya dilihatin mau leres Nabi. Omong-omongan yang seperti ini yang berhubungan dengan sholat, itu tidak jadi membatalkan sholatnya tadi. Kenapa? Karena masih ada hubungannya dengan ini. Ketika beliau sadar bahwa sholatnya salah. Contoh, panjenengan keluar, terus kemudian omong-omongan adu doro, tahu apa maneh, nyaur utang dan lain sebagainya. Terus kemudian ada orang yang mengingatkan. Ketika kita diingatkan orang itu, baru kita yakin tidak. Kalau kita yakin, ya sudah langsung lakukan. Tapi kalau tidak yakin, tanyakan lagi sampai yakin, baru yakin sholat. Omong-omongan singin mau, ya tidak sampai membatalkan. Kenapa? Kan tidak tahu. Baru tahu, kalau ketika kita sudah tahu terus ngomong-ngomong terus tekon di mana, ya itu berarti membatalkan dan harus mengulangi sholatnya. Dan kalau kita tahu setelah kita sadar bahwa sholat kita kurang ataupun lebih, maka sujud sahwinya di luar. Misalkan assalamualaikum terus dilingno, cak sampean mang 5 rakaat, temen dah, yo, langsung sujud mawon, langsung sujud. Loh Pak, wis kakeane, ya apa carane ngurangine? Kan wis 5, petang rakaat kok dadi 5 rakaat. Nanti ada hadis bahwasannya sujud sahwi itu nggenepi sholat sing keleben mau. Dadi 5, aslinya kan papat ta, dadi 5, digenepi dadi 6. Dadi pas 6. Itu. Tetapi jikalau pas sholatnya tadi itu ternyata pas, sujud itu tadi adalah untuk menertawakan setan. Kon gak berhasil nggudo aku. Kenapa? Kon masih nggudo aku wis yakin terus mari ngono tak genapi karo sujudku biar kamu rugi dengan godaanmu itu sebab saya sujud kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu 2 hadis, tapi nanti kita akan membahas beberapa hadis yang lainnya cara-caranya. Ya, cara-cara sujud sahwi yang pernah dilakukan Nabi. Dari 2 hadis ini ada 2 macam caranya. Jikalau kita tahu kesalahan sholat itu di waktu sholat sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam kita lakukan sujud sahwi 2 kali. Tetapi kalau tahunya kesalahan sholat itu setelah kita salam, maka sujud sahwinya di luar sholat tadi itu. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi.